Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Pujangga. Saya akan menjelaskan perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah bagaimana agar menyelesaikan proyek dalam waktu tertentu, dengan tahapan tertentu dan dengan sumber daya yang telah ditunjuk. Fokus pada perencanaan proyek adalah menetapkan tujuan, mengidentifikasi, merencanaan jadwal dan membuat rencana pendukung termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Metode komunikasi dan manajemen risiko tetap dalam jalur yang direncanakan. Berikut tujuannya yaitu: 1. Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat, struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Kelima, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Keenam, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Ketujuh, menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan. Kedelapan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Kesembilan, mengarahkan pada pencapaian tujuan. Berikut adalah manfaat perencanaan proyek. Kesatu, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Kedua, membantu dan kristalisasi persesuaian dalam masalah-masalah utama. Ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Keempat, pemilihan berbagai alternatif terbaik. Kelima, standar pelaksanaan dan pengawasan. Keenam, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. Ketujuh, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Kedelapan, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Kesembilan, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Kesepuluh, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti dan menghemat waktu, usaha, dan dana. Berikut adalah fungsi perencanaan proyek. Kesatu, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Kedua, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Ketiga, alat untuk mendorong perencanaan dan pelaksanaan melihat ke depan dan menyadari pentingnya untuk waktu. Keempat, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian di mana perencanaan yang tidak tepat, tidak sistematis dan tidak logis akan menimbulkan kebingungan saat pengimplementasian. Proses perencanaan proyek. Yang pertama, penentuan tujuan proyek. Dengan adanya tujuan organisasi, maka akan memberikan arah gerak segala kegiatan yang hendak dilakukan. Misalnya, untuk meningkatkan nilai saham perusahaan di bursa saham. Kedua, penentuan sasaran proyek. Sasaran adalah titik tertentu yang perlu dicapai organisasi jika ingin memenuhi tujuannya. Misalnya, dengan tujuan proyek menaikkan nilai saham perusahaan, maka sasaran proyek adalah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan proyek seperti membangun fasilitas agar nilai saham perusahaan naik. Ketiga, pengkajian posisi awal terhadap tujuan proyek. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan posisi organisasi terhadap sasaran proyek, misalnya untuk mengukur keperluan akan sumber daya manusia, dana, peralatan, dan tenaga. Hal ini akan tidak mudah, namun perlu pertimbangan yang logis dan realistis. Keempat, pemilihan alternatif. Dalam mencapai tujuan dan sasaran proyek, ada berbagai macam pilihan tindakan dan cara, namun perlu dicatat hal-hal tersebut harus menjawab pertanyaan berikut, yaitu: apakah alternatif dipilih memiliki cukup keluasan untuk menghadapi perubahan keadaan yang mungkin timbul? Apakah itu merupakan alternatif terbaik untuk memenuhi tuntutan proyek akan jadwal, biaya, dan mutu? Apakah alternatif dipilih telah mempertimbangkan tersedianya sumber daya pada saat diperlukan? Apakah telah dipikir penggunaan teknologi baru? Bagaimana melakukan analisa terhadap kelayakan proyek?
Tahapan dalam analisa studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan, dalam melakukan analisa studi kelayakan, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Dalam melakukan analisa studi kelayakan terbagi atas beberapa tahap, yaitu tahap pertama, tahap persiapan, penemuan ide proyek. Tahap ini adalah tahap untuk menentukan apakah studi kelayakan untuk suatu atau beberapa usulan proyek perlu diadakan atau tidak. Pada tahap ini merupakan bagian dari desain penelitian, research design, yang meliputi seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan studi penelitian. Tahap kedua, tahap penelitian, pengumpulan data dan informasi. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan selengkap mungkin, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, juga dari data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber terpercaya, misalnya lembaga yang berwenang seperti Bank UOB, Biro Pusat Statistik, dan lainnya. Tahap ketiga, tahap pengolahan dan penyusunan data. Tahap ini sesungguhnya tidak memerlukan tersendiri, melainkan dapat dilakukan segera setelah penelitian dimulai. Sesudah mendapatkan data, data dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Setelah informasi dan data dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan informasi tersebut. Tahap keempat, tahap evaluasi proyek. Ada 3 macam evaluasi proyek. Pertama, mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan. Kedua, proyek yang sedang beroperasi. Dan yang ketiga, mengevaluasi proyek yang baru selesai dibangun. Evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tahap kelima, tahap pengambilan keputusan. Apabila telah diperoleh hasil dari pengukuran dengan kriteria tertentu tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan terhadap hasil tersebut. Keputusan diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, apakah layak atau tidak. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, jika tidak layak sebaiknya dibatalkan dengan menyebutkan alasannya. Tahap keenam, tahap rencana pelaksanaan proyek bisnis. Setelah suatu usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat suatu rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek itu sendiri. Mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah, dan kualifikasi tenaga pelaksanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen, dan lain-lain. Tahap ketujuh, tahap pelaksanaan proyek bisnis. Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap pelaksanaan proyek pun dimulai. Semua tenaga pelaksana proyek, mulai dari pemimpin sampai pada tingkat yang paling bawah, harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang diterapkan. Berikut adalah pengertian estimasi dan cara menentukan perkiraan biaya pada sebuah proyek. Sebelum menjalankan suatu pekerjaan atau proyek, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat estimasi. Metode ini berperan sebagai indikator yang dapat mengukur target pencapaian proyek, bahan evaluasi, dan penentuan anggaran. Estimasi artinya perkiraan, prediksi, atau penilaian. Istilah ini hampir sama dengan klasifikasi. Perbedaannya terletak pada pengelompokan, di mana estimasi pengelompokannya cenderung berdasarkan numerik, bukan kategori. Contohnya, perkiraan pendapatan seorang sales penjualan produk tertentu berdasarkan lama kerja, perkiraan pendapatan hotel pada bulan tertentu, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, estimasi diartikan sebagai proses perhitungan
biaya atau pendapatan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Estimasi memang tidak akan bisa lepas dari biaya dan sangat lekat dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program kerja. Inilah yang biasa disebut dengan estimasi biaya, yakni pengembangan hubungan yang jelas antara objek dengan penggerak biaya guna memprediksi pengeluaran. Estimasi biaya memfasilitasi manajemen strategi dengan dua cara utama. Pertama, membantu memperkirakan biaya di masa yang akan datang dengan menggunakan penggerak biaya berdasarkan aktivitas, volume, struktural, atau pelaksanaan yang telah diidentifikasi terlebih dahulu. Kedua, estimasi ini membantu mengidentifikasikan penggerak biaya utama terhadap suatu objek biaya dari penggerak-penggerak dalam memprediksinya. Lantas, bagaimana cara untuk menentukan estimasi biaya? Untuk mengetahuinya, berikut adalah caranya. Yang pertama, menentukan objek biaya yang akan diestimasi. Meskipun terlihat sangat mendasar, menentukan biaya tertentu yang akan diestimasi harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Misalnya, apabila tujuannya adalah untuk mengestimasi biaya dalam rangka memperbaiki penetapan harga produk, objek biaya yang relevan adalah produk yang diproduksi di pabrik. Yang kedua, menentukan penggerak biaya. Mengidentifikasi penggerak biaya merupakan salah satu langkah terpenting dalam mengembangkan estimasi biaya. Salah satu contohnya yaitu pembelian bahan bakar untuk sebuah truk angkutan yang besar. Dengan begitu, penggerak biaya yang dapat dipakai adalah menghitung estimasi kilometer jarak yang ditempuh, berat muatan yang diangkut, lama jam perjalanan, dan keadaan daerah pengiriman barang. Yang ketiga, mengumpulkan data yang konsisten dan akurat. Apabila penggerak biaya telah ditentukan, langkah selanjutnya mengumpulkan data mengenai objek dan penggerak biaya oleh akuntan manajemen. Dalam proses ini, data tersebut harus konsisten dan akurat. Tujuannya agar data yang diperhitungkan dengan dasar akuntansi hasilnya sama dalam semua transaksi yang telah dicatat pada periode yang telah terjadi. Yang keempat, membuat grafik data. Tujuan pembuatan grafik data adalah untuk mengidentifikasi pola yang tidak umum seperti adanya pergeseran atau non-linear dalam data, sehingga harus diberi perhatian khusus dalam mengembangkan estimasi. Misalnya, penghentian produksi dalam 1 minggu yang berkaitan dengan pemasangan peralatan baru akan menimbulkan pergeseran data produksi yang tidak umum dalam 1 minggu tersebut. Maka data semacam itu seharusnya tidak dimasukkan saat mengembangkan estimasi biaya. Yang kelima, menilai keakuratan estimasi biaya. Poin terpenting yang terakhir yakni mempertimbangkan potensi kesalahan dari estimasi yang telah dibuat. Ini meliputi pertimbangan tentang kelengkapan dan ketetapan dari penggerak biaya, konsistensi dengan keakuran data, kajian atas grafik data, dan ketetapan metode estimasi yang dipilih. Pendekatan umum untuk menilai keakuratan suatu metode estimasi adalah membandingkan estimasi dengan hasil aktual sepanjang waktu tertentu. Contohnya, ketika suatu perusahaan memperkirakan biaya overhead setiap tahun sepanjang periode 10 tahun, maka terdapat 10 kesalahan estimasi untuk dievaluasi. Kesalahan ini dapat dievaluasi dengan menggunakan persentase kesalahan mutlak rata-rata yang dihitung dengan mengambil nilai mutlak dari setiap kesalahan, kemudian dirata-rata dan diubah hasilnya ke dalam bentuk persentase dari nilai aktual biaya overhead. Eksekusi proyek. Selama persetujuan proyek, pengembangan rencana, dan membangun tim proyek yang telah dilakukan, tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah eksekusi. Tahapan mengubah rencana yang sudah Anda buat menjadi tindakan atau pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Dari tahapan eksekusi proyek ini, Anda dapat menerapkan langkah-langkah yang mencakup hal berikut. Yang pertama, membuat tugas dan mengatur alur kerja. Kedua, memberikan briefing kepada tim Anda mengenai tanggung jawab dan tugas yang sudah dibuat.
Ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan tim, klien, dan manajemen. Keempat, melakukan monitoring kualitas kerja tim. Kelima, mengatur budget. Evaluasi proyek merupakan penelaahan atau analisis tentang apakah proyek investasi itu dapat berhasil atau tidak apabila dilaksanakan, atau studi untuk menaksir dan menganalisis manfaat-manfaat dan biaya-biaya dari suatu proyek. Evaluasi proyek berfungsi untuk menghindari pemilihan proyek yang justru merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk menentukan proyek yang akan dilaksanakan sesuai dengan tersedianya dana serta prioritas yang memberikan keuntungan besar. Apa itu audit proyek? Audit proyek adalah tinjauan formal suatu proyek, seringkali dimaksudkan untuk menilai sejauh mana standar manajemen proyek ditegakkan. Audit umumnya dilaksanakan oleh departemen audit yang ditunjuk secara khusus, yaitu kantor manajemen proyek, komite manajemen yang disetujui, atau auditor eksternal. Siapapun yang bertanggung jawab untuk melakukan audit harus bertanggung jawab atas otoritas yang ditunjuk dan mengeluarkan rekomendasi terkait. Tujuan akhir dari audit proyek adalah untuk memastikan bahwa proyek memenuhi standar manajemen proyek melalui investigasi dan evaluasi. Berikut adalah 5 tujuan utama dari audit proyek. Yang pertama, menjamin kualitas produk dan layanan. Audit proyek bertindak sebagai alat jaminan kualitas. Ini meninjau siklus hidup proyek dan mengevaluasi hasil yang dihasilkan selama berbagai tahapan, mulai dari tahap desain hingga implementasi. Saat meninjau tahap desain, audit proyek mengevaluasi ketelitian konsep desain, termasuk analisis desain alternatif. Selanjutnya dinilai apakah solusi tersebut siap untuk uji coba, dan terakhir, selama peninjauan implementasi, audit proyek menilai dan mengonfirmasi penerapan di setiap lokasi di mana produk tersebut diadopsi. Identifikasi kesalahan selama proses, berkontribusi pada penyelesaian masalah, dan untuk memahami apakah proyek harus dilanjutkan melalui keputusan lanjut atau tidak pada setiap tahap. Kedua, menjamin kualitas manajemen proyek. Audit proyek memastikan bahwa manajemen proyek memenuhi standar dengan menilai apakah proyek tersebut mematuhi kebijakan, proses, dan prosedur organisasi. Laporan ini mengevaluasi metodologi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesenjangan guna melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, identifikasi resiko bisnis. Audit proyek mendukung identifikasi faktor bisnis yang mungkin mengandung resiko, yang dapat mempengaruhi anggaran, waktu, lingkungan, dan kualitas. Bagaimanapun, organisasi itu sendiri ingin mencapai hasil positif terhadap proyek tersebut. Audit proyek menilai kelayakan proyek dalam hal keterjangkauan dan kinerja dengan memberikan transparansi dan menilai biaya, waktu, dan sumber daya. Penerapan pendekatan peninjauan dan pemerataan dalam hal pengendalian anggaran, pemeriksaan data yang mencakup perkiraan dan biaya aktual, serta biaya untuk mencapai tujuan. Keempat, meningkatkan kinerja proyek. Pemantauan berbagai fase siklus hidup proyek dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja tim proyek. Audit ini juga membantu meningkatkan anggaran dan alokasi sumber daya, mengidentifikasi prioritas, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan dapat memberikan hasil proyek yang positif. Proses pemecahan masalah memungkinkan tim proyek untuk memberikan solusi dan membantu mencegah masalah serupa terulang kembali di masa depan. Kelima, belajar. Audit proyek dapat memberikan peluang pembelajaran melalui penilaian keahlian manajemen proyek, memberikan tinjauan dan umpan balik, memungkinkan individu dan tim proyek untuk merenungkan kinerja mereka sendiri. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.